Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Alhamdulillah baik, Kak. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada Ada siapa? nama, Kak. Oke, kenapa Nana? Katanya sakit. Katanya sakit, baik sembuh ya. Oke, sebelum belajar tolong siapkan dulu bukunya, alat tulisnya, ya. Kemudian dirapikan dulu kursi dan sebagainya. Setelah itu sudah rapi, kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai temasi, berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Kalian tahu nggak apa arti dari harga itu sendiri? Harga apa ya? Harga, kalau Pokoknya- kalian mau beli kan pasti oh ini harganya sekian gitu, pasti ada Price tag. jumlah angka yang harus kalian keluarkan. Apa itu harga? Harga adalah Nominal yang harus dibayar. boleh, betul sekali, pintar ya. Harga adalah nominal yang harus dikeluarkan untuk angka atau nilai yang tertera dalam suatu barang. Kemudian apa itu indeks? Indeks apa ya? Aku tahunya kayak yang ngurutin huruf A, B, C begitu. Oke, nggak apa-apa. Indeks itu adalah sebuah karya grafik atau perubahan dari satu waktu ke waktu yang lainnya, gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang indeks harga, di mana yang akan kalian pelajari adalah pengertian, fungsi, macam-macam, dan menghitung, cara menghitungnya seperti apa, ya. Oke, silakan kalian kerjakan dari soal dulu ya. Nanti saya izin menuliskan beberapa materi hari ini ya. Dari soal materi indeks harga 5 nomor ya.
full garis dulu ya. Sudah selesai jadi soalnya? Nah, Sudah. Oke. Ada yang kesulitan ngerjainnya? ya. Tidak. Gimana? Nah, tolong perhatikan dulu ya. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak silakan nyatet seperti itu. Nah, indeks harga adalah perubahan data dari satu periode ke periode yang lainnya. Jadi ada data dari sebelumnya dengan tahun sekarang itu semua berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ya banyak hal, bisa permintaan, bisa penawaran. Kan anak-anak sudah belajar ya apa itu permintaan dan penawaran pasar. Nah ini berkaitan dengan indeks harga seperti itu. Dalam fungsi indeks harga, apa aja fungsinya yang kalian ketahui? Oke, saya jelaskan kembali ya. Nah ini ada 3 nih. Berdasarkan secara umum dengan adanya indeks harga, anak bisa mengetahui berapa taksiran ukuran harga itu sendiri. Contoh, misalnya, sekarang harga dunia lagi mahal nih, terutama minyak. Berarti itu akan mempengaruhi harga yang akan dibeli oleh masyarakat untuk minyak itu sendiri sebagai konsumen yang membeli barang konsumsi seperti itu. Karena masyarakat konsumsi macam-macam, bisa minyak, bisa gas, nah itu berhubungan dengan indeks harga. Lalu untuk produsen, kalau apa sih arti produsen sendiri? Apa produsen? Itu yang menciptakan. Pinter, ya, pinter sekali. Produsen adalah menciptakan barang, ya, tapi kegiatan adalah produksi. Jadi dengan mengetahui indeks harga itu dapat mengetahui apa aja yang harus kita beli untuk barang-barang produksi. Oh misalnya lagi naik nih harganya, jadi belinya yang barang-barang yang harganya cukup ekonomis. Kemudian untuk penjual membeli barang-barang dagang yang akan dijualkan kembali seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada, silakan kita terlebih dahulu ya. Saya lanjut dengan materi yang berikutnya adalah tentang macam-macam indeks harga. Oke.
Oke, yang berikutnya adalah indeks harga. Macam-macam indeks harga itu ada apa aja? Ada, iya. Baru satu, ada tiga sebenarnya. Ya, yang pertama indeks harga yang diterima oleh petani, kemudian kedua indeks price payers, kemudian dan indeks pasca dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, indeks harga diterima dan dibayar petani adalah indeks harga yang ketika petani itu menerima dan yang dibayar seperti itu, sehingga memiliki rumus NTP sama dengan RT per LP dikali 100, di mana RT itu atau IT itu adalah indeks yang diterima, IP itu indeks yang dibayar. Nanti kalaupun kalian sudah lihat soal, ketika NTP-nya lebih dari 100 hasil kalian, maka akan menghasilkan surplus. Tapi ketika kurang, defisit, ketika sama, maka dia impas atau berimbang. Sampai sini lebih tanyakan. Oke, sekarang kita coba latihan soal. Surplus defisit itu maksudnya apa? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Surplus itu seperti ini. Misalnya kamu berjualan atau berdagang, kamu modal awal anggap saja 1.000. Kamu mendapatkan keuntungan dari barang kamu adalah 3.000. Berarti berapa surplus yang kamu terima? 3.000 dikurangi 1.000 menghasilkan 2.000. Berarti surplus adalah keuntungan. Berarti modal kamu 1.000, kamu mendapatkan keuntungan 2.000 hasil dari jualan kamu. Surplus. Ya. Selanjutnya, kalau defisit sebaliknya, modalnya 1.000, kamu dapat keuntungannya atau hasil akhir dari modal kamu 500. Berarti kamu mengalami defisit, kerugian. 1.000 dikurangi 500, kamu berarti kerugian 500. Tapi ada juga nih penjual yang modalnya 1.000, untungnya atau modal hasil akhirnya 1.000 juga. Berarti impas. Kalau kamu sebagai penjual yang ingin mencari keuntungan, posisi yang paling baik atau yang paling yang kamu inginkan seperti apa? Surplus apa defisit? Impas. Surplus pintar. Gak ada yang mau pedagang yang defisit. Pasti kita pengen untung. Supaya untung bagaimana? Dengan menghitung berapa biaya produksi, berapa biaya yang harus kamu keluarkan, bahan-bahan yang bagaimana, tenaga kamu harus dihitung dengan semaksimal mungkin supaya hitungannya tidak salah dan kamu mengalami keuntungan. Sampai saya bertanya kembali? Tidak ada. Oke. Baik, selanjutnya adalah coba ada soal ya. Kita coba latihan soal dulu. Menghitung berarti. Iya. Apa nggak usah? Oh. Oke, diketahui Berarti kalau bayar-bayar itu maksudnya kayak beli padi gitu atau gimana? kalau yang dibayar berarti kita yang membeli kebutuhan produksi. Berarti kayak beli padinya gitu. Betul, kita yang dibayar ya, membeli bahan pokok kayak Pupuk. bibit, betul. Kalau yang diterima berarti yang kita terima dari hasil penjualan kita, panen dan sebagainya ya. Oke, bagus pertanyaannya.
Silakan kalian tulis dulu ya. Saya izin saatnya soal dulu ya. Oke, di sini ada soal petani mendapatkan atau menerima hasil penjualan 132. Lalu petani juga membayar semua kebutuhan itu, biaya produksinya 126. Berapa NTP-nya? Dihitung dengan menggunakan rumus seperti ini. Ya, IT per IB dikali 100. Berapa kira-kira? 100%. Berarti 1 kilo. Kita coba bareng-bareng ya. Oke, gimana? NTP sama dengan IT per IB. Kita terus dulu rumusnya ya. Nah, IT-nya berapa? Oke, 132 per 126 dikali 100%. Nah, berarti langkahnya dibagi dulu, dikali dulu. Bisa dikali, bisa dibagi. Boleh. Coba dikali dan dibagi, kira-kira berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Oke, pusing ya. Nanti susun ke bawah ya, susun ke bawah. Dia menghasilkan 104,72%. Berarti 104 dari 100 surplus apa defisit? Surplus. Betul. Menghasilkan hasilnya adalah surplus. Karena dia lebih besar dari 100. Seperti itu. Jadi dia baiknya seperti itu, menghasilkan petaninya surplus. Ada yang ditanyakan? Oke. Yang pertama sudah. Sekarang yang kedua yaitu apa? Indeks harga agregatif sederhana. Ya. Silahkan tulis dulu ya. Oke, rumus yang berikutnya adalah indeks harga agregatif sederhana. Apa artinya agregatif sederhana? Bukan penanganan. Oke, adalah indeks harga yang dia selalu berubah-ubah, ya, berubah-ubah secara tiap tahun, secara sederhana, di mana memiliki rumus IA. Indeks harga agregatif sama dengan sigma PE per sigma PO dikali 100%. Sigma PE adalah harga tahun M, sigma PO adalah harga tahun dasar. Nanti kalian menghitung tahun yang sebelumnya, dihitung jumlahnya dari atas sampai bawah, dibagi dengan jumlah tahun yang sesudahnya, dikali 100% menghasilkan berapa. Ya, itu aja. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwasannya indeks harga itu sangat
penting untuk kita ketahui guna mendapatkan keuntungan yang maksimal dan kita bisa membeli barang dengan harga-harga yang cukup dengan dana yang tersedia. Ya, itu aja. Jangan lupa nanti tetap diulang-ulang latihan soalnya supaya tidak lupa dengan rumus yang sudah diberikan. Terima kasih untuk hari ini. Mari kita membaca doa bersama-sama. Kita baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.